Fatal, back to the Bible. Jika kita tidak percaya kepada kebenaran Tuhan yang menyelamatkan manusia, berarti kita percaya kepada dusta iblis yang menipu, menyesatkan, dan membawa kepada kebinasaan yang kekal. Gereja apostolik, gereja kerasulan. Ada suatu gereja apostolik yang berkata demikian. Orang lain selain gereja apostolik tidak boleh menafsirkan Alkitab sembarangan. Hanya penafsiran dari gereja ini saja yang benar. Ini tidaklah benar. Merasa diri benar itu kesombongan rohani. Ini namanya pembenaran diri atau membuat kebenaran sendiri dengan pemahaman yang salah dan menyesatkan. Apa itu apostolik? Apostolik berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia berhubungan dengan atau berdasarkan ajaran para rasul. Kata apostolik berasal dari kata Yunani apostolos. Bisa disimpulkan bahwa apostolik artinya adalah yang diutus atau utusan. Dalam bahasa Indonesia kata tersebut diterjemahkan menjadi rasul. Cerdaslah dalam beriman dan temukan kebenarannya. Ini tanggapan hamba. Yang pertama, berkata demikian saja sudah penafsiran atau pemahaman yang salah. Di mana ada dalilnya Tuhan katakan demikian? Penafsiran yang benar hanya melalui gereja apostolik. Berarti menuduh atau memfitnah gereja lain tidak benar dalam menafsirkan Alkitab. Ini adalah kesombongan rohani. Ya, yang kedua, Kristus kepala gereja, Kolose 1 ayat 18, ialah kepala tubuh yaitu jemaat. Efesus 5 ayat 23, Kristus adalah kepala jemaat. Artinya, pemimpin gereja atau yang empunya gereja adalah Kristus. Tidak mungkin Tuhan memberikan tafsiran Alkitab hanya untuk satu gereja saja. Yang ketiga, Alkitab katakan di dalam 1 Korintus 2 ayat 9, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Ayat ini konteksnya tentang hikmat yang benar. Untuk mengenal Tuhan, hikmat yang tersembunyi, rahasia-rahasia Allah yang sebelum dunia dijadikan, telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Ayat 10, karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Jadi Roh Kuduslah yang membukakan rahasia-rahasia Allah, menyingkapkan kebenarannya kepada orang-orang yang mengasihi Tuhan, bukan untuk satu gereja saja. Yang keempat, Efesus 1 ayat 17 dan 18. Supaya kita mengenal Tuhan dengan benar, haruslah dengan hikmat dan pewahyuan dari Tuhan. Roh Kuduslah yang akan menerangi kebenaran firman-Nya untuk semua gerejanya, orang yang percaya kepada Yesus. Yang kelima, gereja itu harus menerima 5 jawatan pelayanan. Rasul, nabi, penginjil, gembala, dan guru. Ini semua untuk memperlengkapi pembangunan tubuh Kristus. Efesus 4 ayat 11 dan 12. Jika gereja hanya ada pelayanan kerasulan saja, tidaklah lengkap dalam pertumbuhan jemaat dan perkembangan jemaat menuju kesempurnaan Kristus. Gereja harus menerima pelayanan 5 jawatan ini supaya gereja menjadi sempurna. Yang keenam, tafsiran yang benar hanyalah dari Roh Kudus, bukan akal pikiran, logika, atau asumsi manusia. Karena Roh itu menuntun orang kepada seluruh kebenarannya. Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Tafsiran yang benar bukan hanya dari pelayanan gereja apostolik atau gereja kerasulan. Karena Rasul Tuhan yang sejati atau yang benar mendapat ajaran dari Tuhan juga melalui Roh-Nya. Artinya Roh Kudus itulah pengajar
tentang kebenaran firman Tuhan dan penafsiran dari Roh Kudus itu yang akan menyingkapkan kebenarannya sesuai dengan maksud Tuhan. Yang ketujuh, kesimpulannya, bukan hanya gereja apostolik saja yang mendapat penafsiran yang benar dari Tuhan, tetapi sesama anggota tubuh Kristus atau gereja Tuhan berhak mendapat tuntunan dari Roh Kudus supaya dapat bertumbuh dan menjadi serupa dengan Kristus, mengenal Tuhan dengan benar. Back to the Bible. Tuhan memberkati.